Satu pasal ya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 76H itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Adel Setiawan, seorang pengacara yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri atas tindakan pidana, di mana salah satu yang dilaporkan pasalnya adalah berkaitan dengan bahwa pihak tentara atau TNI tidak boleh melibatkan anak-anak dalam proses pelatihannya. Ini yang kemudian dilaporkan oleh Adel Setiawan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Adel Setiawan ini memang sudah beberapa kali mengkritisi kebijakan Kang Deddy Mulyadi, terutama ketika Kang Deddy Mulyadi pertama kali mengeluarkan program yang berkaitan dengan program berak militer. Maka Adel Setiawan ini kemudian mengadukan tindakan Kang Deddy Mulyadi ke Komnas HAM. Nah, begitupun sekarang ini dengan surat rekomendasi dari Komnas HAM dan juga kemudian bukti-bukti yang didapatkan oleh Adel Setiawan ini, kemudian dia melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri atas tindakan pidana terhadap eksploitasi anak-anak dengan dilibatkan kepada tentara atau barak militer. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang apa yang disampaikan oleh Adel Setiawan ini, kita saksikan pada video berikut ini. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Beberapa waktu yang lalu kami sudah lapor Komnas HAM. Sambil menunggu proses Komnas HAM, kami memasukkan ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Dan tadi dokumen-dokumen dari kronologi, bukti-bukti, terus pasal-pasalnya juga sudah kami sampaikan. Tadi kami bawa kronologi, terus bukti-bukti dari pemberitaan, media dan lain sebagainya, maupun video-video mengenai program atau proses selama anak-anak di barak militer. Sebetulnya salah satu pasalnya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 76H itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau militer, melibatkan anak-anak. Nah, kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Bareskrim. Tapi sejauh ini dari yang Bapak dengar, dari pelaksanaan pengiriman siswa itu ke barak, apakah ada keluhan-keluhan dari siswanya atau seperti apa, Pak? Kalau dari siswa selama ini, karena ini kan terkait dengan pidana, keluhan dari siswa itu sebetulnya bukan bagian dari yang harus dibuktikan. Tapi ada temuan dari KPAI dan lain sebagainya. Lalu kebijakan ini tidak ada payung hukumnya, sedangkan negara kita kan negara hukum. Harusnya kebijakan seperti ini harus ada dasar hukumnya dong. Ini hanya sebatas surat edaran. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Nah, itu salah satu unsur pidananya juga kami masukkan tadi dalam kronologi. Terus proses di dalamnya itu juga kan tidak melibatkan tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak. Mana ada masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor, ya kan? Masa itu kami rasa itu nggak sesuai lah dengan pembentukan karakter anak didik. Dan itu ada pasal pidananya yang melarang.
ancamannya 5 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak itulah yang kami laporkan ke Bareskrim. Untuk di sini Bapak sebagai orang tua murid, adakah anak Bapak yang dikirim juga ke barak militer, Pak? Jangan sampai, justru saya jaga-jaga jangan sampai nanti anak saya juga dibawa. Jadi nggak harus anak jadi korban dulu baru melapor, tidak. Ini saya dalam rangka melindungi hak-hak anak. Jangan sampai kebijakan ini meluas, kebijakan tanpa dasar hukum, tanpa prosedur yang jelas, dan ada dugaan unsur pidana. Itulah kira-kira. Demikian tadi pernyataan Adel Setiawan setelah dia melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri, yang pada intinya dia menyatakan Kang Deddy Mulyadi sudah melakukan sebuah tindakan pidana, dan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu adalah tidak berdasarkan payung hukum. Dalam bahasa dia, Kang Deddy Mulyadi itu bukan mengatasnamakan hukum, tetapi mengatasnamakan kekuasaannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Nah, berdasarkan hal ini maka kita bisa memberikan catatan dan analisa. Yang pertama adalah memang lapor-melapor itu setiap warga negara berhak untuk melakukannya, tetapi tentu harus ada dasar hukumnya. Dasar hukum yang disampaikan oleh Adel Setiawan ini berdasarkan misalnya Undang-Undang HAM, ya, atau berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Komnas HAM yang kemudian dianggap sebagai eksploitasi terhadap anak dengan melibatkan dalam militer. Yang ini yang dikedepankan oleh Adel Setiawan, yang diancam pidananya 5 tahun kurungan penjara. Ya boleh-boleh saja, ya. Tetapi tentunya pihak kepolisian juga harus membuktikan apakah memang Kang Deddy Mulyadi itu bertindak secara arogansi berdasarkan kekuasaan hukum atau berdasarkan undang-undang. Apakah tindakan Kang Deddy Mulyadi yang kemudian memasukkan anak-anak ini ke pendidikan militer dianggap sebagai pelanggaran terhadap institusi? Nah, ini nanti perlu dibuktikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah memang apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini tidak lepas dari kontroversi, pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Si Adel Setiawan ini sepertinya mencari panggung, dia mencari panggung agar kemudian namanya bisa dikenal. Kemarin ketika dia mengadukan Kang Deddy Mulyadi ke Komnas HAM mengatasnamakan orang tua murid. Orang tua murid yang mana? Apakah dia kemudian orang tua salah satu murid yang mengikuti pendidikan militer? Kan tidak juga ternyata. Dan sekarang pun ketika dia mengadukan tentang masalah anak-anak, yang diadukan adalah berdasarkan undang-undang yang diindikasikan bahwa Kang Deddy Mulyadi melanggar daripada undang-undang tersebut. Ya intinya si Adel Setiawan ini nyari panggung, ini sepi jobnya maka dia mencari panggung. Ya kita tahulah, pahamlah, gak mungkin dia bergerak sendiri, tentu ada motor yang menggerakkannya. Tentang siapa motor yang menggerakkannya, wallahu alam, kita tidak tahu. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi yang dianggap sebagai tidak berdasar atau tidak ada payung hukum, tentu hal ini adalah pernyataan yang bodoh. Kita paham bahwa Kang Deddy Mulyadi itu bergerak, bertindak, mengeluarkan suatu program itu berdasarkan hukum dan kewenangan beliau sebagai seorang gubernur. Makanya baca undang-undang tentang pendidikan, ya, boleh menggunakan berbasiskan militer. Bahkan sebenarnya untuk pelatihan paskibra itu kan militer. Kemudian juga misalnya di SMA Taruna juga melibatkan militer. Dan di pendidikan tertentu memang melibatkan militer di dalamnya. Tidak ada masalah di dalamnya, ya. Kecuali dimasalahkan misal dieksploitasi. Mengeksploitasi anak ini memang melanggar daripada undang-undang. Tetapi kemudian meminta agar dari pihak TNI melatih dalam kedisiplinan, di mana letak pelanggaran militernya, ya? Karena kita paham bahwa yang paling tepat untuk mendidik, membina kedisiplinan, memperkuat karakter bela bangsa, ya, itu adalah militer. Kalau sipil itu metodologinya berbeda. Nah ini, jadi si Adel ini harus bisa membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu melanggar daripada undang-undang. Bukan hanya melanggar katanya, bahwa Kang Deddy Mulyadi ini sudah termasuk orang-orang yang melakukan pidana terhadap undang-undang tersebut. Oleh karenanya, yuk kita sama-sama tetap dukung Kang Deddy Mulyadi dengan program-program yang membangunnya. Jangan pernah kita kemudian
merasa khawatir dengan orang-orang yang seperti ini. Orang seperti ini nyari panggung, orang seperti ini ingin mendapatkan panggung, jadi pansos dia. Cuekin saja ya, biarkan dia melapor kemana kayak semau-maunya dia. Maju terus Kang Deddy Mulyadi. Masyarakat Jawa Barat ada di depan Anda, siap membela Anda. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.